Halo, jumpa kembali di tutorial SIPDA, Sistem Pembelajaran Daring Universitas Negeri Medan. Pada tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana cara menambahkan tugas dengan menu assignment yang terdapat di kelas SIPDA. Assignment memberikan ruang kepada mahasiswa di mana mahasiswa dapat mengirimkan tugasnya kepada pengajar untuk dinilai dan diberikan umpan balik. Penggunaan assignment menghemat kertas dan lebih efisien daripada email. Bagaimana penggunaan assignment pada kelas SIPDA? Pertama-tama, tentukan kelas yang ingin ditambahkan tugas dengan menu assignment. Dalam hal ini saya menggunakan pertemuan 6. Oke, saya tambahkan. Klik tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Lalu pilih assignment, ada di kegiatan aktivitas paling atas. Lalu klik tambah. Pada bagian umum, ketikkan nama tugas yang ingin diberikan, contohnya paper perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, misalnya. Deskripsi boleh diisi, boleh tidak, opsional. Kemudian pada bagian ini mau ditambahkan file atau tidak, opsional. Kemudian yang paling penting lagi di bagian availability, atur waktu tugas ini mulai dapat dikerjakan dan kapan deadline pengumpulannya. Jadi kita tinggal isi berdasarkan waktu, misalnya tugas ini bisa diakses pada tanggal 27 Juli jam 00 misalnya. Deadline pengumpulannya tanggal 7 Agustus tahun 2020 jam 00 juga misalnya. Kemudian apakah ada waktu perpanjangan, boleh ditambah di bagian bawah. Kemudian konfirmasi atau notifikasi pengingat untuk memeriksa tugas bisa ditambahkan juga. Jika tidak ingin ditambahkan, silakan checklist agar tidak aktif. Pada bagian submission types, ada dua tipe cara pengumpulannya. Bisa menggunakan model pengiriman berkas atau menggunakan model teks daring. Pada mode pengiriman berkas, maka mahasiswa harus mengirimkan berkas dalam bentuk yang nanti bisa diatur, boleh PDF, PPT, atau Microsoft Word. Atau mahasiswa mengirimkan tugas dalam bentuk teks yang diketikkan di dalam template yang sudah disediakan. Bisa klik teks daring. Usahakan pilih salah satu saja, jangan dua-duanya. Kalau teks daring yang dipilih, maka kita bisa mengaktifkan batasan jumlah kata. Misalnya tidak boleh lebih dari 250 kata misalnya. Tapi kalau kita menggunakan pengiriman berkas, maka tidak perlu ada batas kata. Yang perlu adalah jumlah batas maksimum jumlah berkas yang dapat dikumpul dan ukuran maksimum dari file yang dikirimkan. Jika kita menggunakan ukuran maksimal, maka ukuran maksimalnya adalah 2 MB. Kemudian tipe berkas yang mau dikumpulkan, apakah PDF, Microsoft Word, PowerPoint, dan lain-lain. Kalau bebas misalnya, atau kita tidak mau ada kendala nanti ketika pengiriman, kosongkan saja. Lalu pada bagian group submission setting, kita bisa atur apakah tugas ini dikumpulkan per kelompok atau tidak. Jika kelompok, maka aktifkan pengaturan tugas per kelompoknya. Misalnya, apakah ini dikirim di grup? Ya, misalnya.
Kemudian pengaturan lain default saja, atau harus ada kelompok baru bisa melakukan submission, maka bisa juga diaktifkan ya, dan lain-lain. Kemudian nilai bisa diatur, penilaiannya mau seperti apa. Misalnya penilaian maksimum 100, nilai untuk lulus misalnya 70, bisa diatur seperti itu. Penilaiannya penilaian sederhana, marking guide atau rubrik. Nah, tutorial untuk penilaian marking guide dan rubrik nanti akan dijelaskan pada tutorial selanjutnya. Kemudian pada bagian activity completion seperti biasa, pilih bagian paling bawah. Setelah itu klik simpan dan kembali ke kursus. Nah, akan muncul di sini tampilan dari tugas dalam bentuk assignment. Kita bisa klik di sini. Kemudian nanti kita akan lihat misalnya karena tadi tugas dikumpul per kelompok, maka di sini ada grup, ada 6 grup. Di dalam kelas ini ada 6 kelompok. Kemudian di bagian submitted nanti di sini ada jumlah tugas yang sudah dikumpul. Ini karena baru dibuat, belum ada tugas yang dikumpul, jadi 0. Demikian tutorial kali ini, sampai jumpa pada tutorial selanjutnya. Terima kasih.